Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ibu, kepada Bapak-Bapak program owner serta mahasiswa yang telah hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan sosialisasi program PLPS Internal Semester Ganjil tahun akademik 2026-2027. Baik, perkenalkan nama saya Rani Apriani Wirdawan. Saya dari staf bagian pengembangan akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu kegiatan kita hari ini. Oke, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir pada hari ini serta bapak-bapak program owner yang telah berkenan waktunya untuk mengikuti dan memaparkan program yang sedang ditawarkan. Oke. Semoga melalui kegiatan ini teman-teman mahasiswa dapat memperoleh informasi yang jelas ya mengenai setiap program yang nanti akan dipaparkan, sehingga mahasiswa juga dapat memilih gitu program yang sesuai minat teman-teman. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja. Untuk sesi pertama telah hadir juga Bapak Miftahul Rozak. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Apakah suara saya Selamat terdengar? terdengar Bapak. Baik, mungkin langsung saja waktu dan layar kami persilahkan. Oke, saya izin share screen ya, Rani. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan nama saya Miftahul Rozak dari eh, anggota tim eh, Center of Excellence Diktum atau Digital Culture and Humanities, di mana COO ini tuh home base-nya di FKS gitu ya. Tuh, nah, saya akan memaparkan tentang beberapa persyaratan, mungkin ada persyaratan, ada job desk dan sebagainya ya. Nah, untuk sebelumnya seperti program-program MBKM internal yang ada di list BPA ya, ada beberapa apa namanya benefit gitu ya atau syarat gitu. Untuk kurun waktunya apa namanya untuk kurun waktu magangnya itu berdurasi 6 bulan gitu, dengan konversi sekitar 20 SKS gitu ya. Dan karena teman-teman mahasiswa itu akan secara apa namanya bukan hanya akan mencari syarat ya, tapi juga akan mendapatkan pengalaman, jadi juga akan banyak melakukan praktek langsung dalam hal kegiatan penelitian gitu. Oke. Pertama, pengembangan mengembangkan kapasitas mahasiswa sebagai peneliti. Jadi tujuan dari apa namanya skema asisten penelitian yang ada di Diktum CO ini, nanti mahasiswa akan mempunyai kemampuan mengembang sebagai eksekutor riset gitu ya, terlibat dalam seluruh siklus hidup penelitian unggulan. Jadi bukan sekedar pengamat, melainkan staf penelitian aktif di bawah bimbingan profesional dari anggota atau member yang ada di Center of Excellence Diktum gitu. Kemudian nanti akan mm, memiliki juga pengalaman berkolaborasi lintas disiplin, karena di mana skop atau lingkup dari Diktum ini adalah seputar digital culture, budaya digital ya, dan humanities gitu, sosial dan humanities. Jadi nanti akan
mahasiswa akan dapat memahami dinamika kerja tim, riset nyata, memadukan pemikiran kritis dengan menggunakan perangkat lunak analitik dan metode penelitian yang terkini gitu. Kemudian juga penelitian ini akan program ini nantinya akan juga diharapkan untuk dapat berkontribusi nyata gitu ya. Eh, Selain menghasilkan laporan penelitian, artikel ilmiah atau prototipe inovasi, juga apa namanya eh, dari praktek langsung kegiatan penelitian itu mahasiswa akan dapat apa namanya melihat gitu ya kontribusi bentuk-bentuk inovasi yang dihasilkan baik konseptual maupun produk gitu. Kemudian seperti gitu ya kandidat yang ideal yang bisa join di Diktum gitu ya. Pertama itu dari karakter atau mindset mahasiswa itu minat sosial dan masyarakat karena kita domainnya ada di social science, kemudian kemampuan analitik, dapat apa namanya memiliki kemampuan analitik, kemudian berpikir kritis juga. Nah, kami mencari mahasiswa dengan dorongan intelektual tinggi untuk memecahkan isu-isu sosial dan kemanusiaan. Nah, kalau persyaratan formalnya sendiri ada 5 ya, teman-teman mahasiswa. Yang pertama, tentunya memiliki minat dalam riset sosial dan masyarakat. Kedua, memiliki kemampuan literasi dalam mengakses referensi ilmiah. Ketiga, mampu berpikir kritis dan analitis. Keempat, memiliki kemampuan menulis laporan penelitian dan minat untuk belajar dalam menulis laporan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah mampu mengoperasionalisasikan Microsoft Excel untuk kebutuhan laporan penelitian. Nah, terkait dengan job description, ada 4 tahapan fundamental ya yang nanti akan teman-teman kerjakan atau geluti di dalam CEO Diktum gitu ya. Pertama adalah terkait dengan tahap penyusunan perencanaan penelitian gitu. Kemudian kedua penulisan sumber referensi dan yang ketiga menyusun instrumen penelitian dan yang keempat menulis laporan penelitian. Jadi ini rangkaian tahapan dari sebuah penelitian gitu ya. Yang kemungkinan besar ini nanti akan dilakukan oleh anggota tim Diktum gitu. Kemudian investasi waktunya, bukti kedalaman riset working hour 65.300 menit dan ekuivalensi 20 SKS. Nah, pembagian distribusinya atau pekerjaannya nanti bisa kalian teman-teman lihat dari prosentase ya. Yaitu sekitar paling besar itu ada di tahap penyusunan instrumen data gitu ya. Sekitar hampir 30% atau 29,4%. Kemudian penulisan laporan dan wawancara, perencanaan riset, dan yang paling terakhir ada penulisan referensi ini apa mungkin paling sedikit porsinya gitu ya. Terkait dengan timeline, ada beberapa tahap ya, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analis data, penyusunan penulisan laporan penelitian, dan terakhir penulisan manuskrip publikasi. Walaupun nanti mungkin kalau bagian publikasi dan itu akan juga banyak dosennya langsung gitu ya terlibat. Jadi fokus bergeser dari desain konsep di bulan-bulan awal menuju sintesis publikasi di tahap akhir gitu, atau tahap laporan. Matrik evaluasi keseimbangan antara teori dan praktik. Yang pertama komponen 1 persiapan dan desain membangun fondasi ilmiah. Dari total 100%, 30, 30, 25, 15, 30 penulisan sumber referensi, 30% penyusunan instrumen pengumpulan data, 25% penyusunan perencanaan penelitian, dan 15% penulisan laporan wawancara awal. Kemudian komponen kedua, eksekusi dan analisis, yaitu terkait dengan implementasi atau praktik lapangan ya.
Kalau dari 100%, 35%-nya itu meliputi praktek pengumpulan data penelitian, analisis data penelitian, pengelola dan mengorganisir data, dan 20% menulis laporan hasil penelitian. Gitu. Oke, dalam di puncak program, teman-teman ini pastinya juga selain nantinya akan menempuh juga yang skemanya skripsi ya, kalau di FKS ada beberapa skema kelulusan gitu ya. Selain membangun portofolio juga teman-teman akan memiliki pengalaman langsung riset, jadi mungkin kalau bisa berkaitan dengan penelitian akhirnya akan mempermudah karena sudah memiliki experience gitu ya. Pertama itu dari akademik, laporan penelitian komprehensif, eh, bukti kemampuan eksekusi riset end-to-end, kemudian publikasi, artikel dan manuskrip ilmiah. Kemudian kalau dia product based, nanti juga akan terlibat dalam kegiatan apa namanya prototipe inovasi ya. Ini sebenarnya banyak berkaitan dengan sosial humanitis, domainnya FKS ya, tapi kalau dari teman-teman teknik ada yang berminat juga sangat relevan karena di mana sekarang FKS lagi berkembang risetnya ke arah new media atau digital society gitu ya. Teman-teman biasanya kalau di teknik banyak apa crawling data atau analisis data itu sekarang lagi berkembang gitu di FKS. Jadi kalau dari luar FKS pun juga akan apa namanya relevan gitu ya di program asisten riset CO Dikto gitu. Oke, terima kasih Mbak Rani itu dari saya untuk perwakilan anggota di asisten riset Dikto. Baik, terima kasih banyak Pak Miftahul atas pemaparannya. Bagi teman-teman mahasiswa, jikalau dari teman-teman ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar atau langsung raise hand saja. Baik, mungkin sembari menunggu Pak, izin bertanya, untuk kegiatan riset ini apakah sudah tersedia seperti judul atau mahasiswa mulai membuatnya sendiri atau bagaimana? Oke, untuk penelitian yang ada di Diktum sekarang sebenarnya ini berkaitan dengan apa hibah-hibah yang sudah dimiliki oleh tim anggota COE Diktum ya. Jadi nanti mahasiswa akan didistribusikan berdasarkan mungkin minatnya ya. Yang kebetulan mungkin hibahnya tersedia yang dimiliki oleh dosen-dosen yang ada di member Diktum gitu. Berarti topiknya juga udah tersedia ya Pak ya? Sudah tersedia semua. Jadi Oke. mahasiswa nanti mungkin tinggal menyesuaikan aja dengan minat mereka gitu ya. Mm-mm. Gitu. Oke. Seperti itu, Untuk Mbak. kegiatannya nih Pak, apakah kita pelaksananya itu full online atau onsite? Karena kalau misalnya full online, berarti kan kemungkinan bisa ya, misalnya ada dari kampus cabang atau yang mungkin domisilinya bukan di Bandung gitu, atau full onsite. Kalau skema kerja online atau offline-nya biasanya hybrid ya biasanya. Ada beberapa apa namanya eh, apa namanya eh, kerja yang butuh rapat langsung gitu ya. Tapi mungkin sebagian besar juga bisa online. Nah, itu nanti sesuai dengan apa namanya eh, mahasiswa itu mengikuti risetnya siapa gitu. Gitu jadi nanti eh, apa namanya kuncinya adalah koordinasi aja sih Mbak Rani. Jadi bisa koordinasi sama pemilik researchnya gitu. Baik, Pak. Terima kasih atas pemaparannya. Mungkin jikalau dari teman-teman mahasiswa masih ada pertanyaan tambahan, teman-teman bisa menghubungi kontak dari Diktum, itu ada di Sinka. Nanti teman-teman bisa cek di Sinka ya. Baik, Pak Miftahul, mungkin untuk sesi Bapak kita cukupkan. Ya, Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Eh, Jikalau dari Pak Miftahul masih ada kegiatan lain, mangga Pak boleh live. Terima kasih banyak Pak. oke. Terima kasih Mbak Rani. Oke. Sama-sama, Pak.
Oke, baik. Mungkin sekarang kita langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu telah hadir juga Bapak Astadi Pangarso. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak Puspita. Baik, mungkin kita langsung saja, Pak. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, atur nuwun. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Eh, izin Mbak Puput ya. Saya memulainya gitu ya. Baik, selamat sore. Eh, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Astadi. Saya dari Prodi S1 Adbis dan sekarang diberi kepercayaan oleh kampus untuk menjadi ketua eh, Center of Excellence for Sustainable Governance. Singkatannya BES. Memang singkatannya bukan dari Sustainable Governance-nya. BES itu artinya filosofi yang kami percayai dan kami hidupi, yaitu Breakthrough, Excellent, Synergy, and Transforming. Itu jadi kehadiran kami diharapkan bisa memberikan eh, breakthrough, terobosan-terobosan yang excellent, yang membutuhkan sinergi sehingga bisa mentransformasi segala hal untuk menjadi lebih baik gitu ya, secara multidisiplin. Nah, di sini saya mungkin membuka kesempatan bagi adik-adik mahasiswa begitu ya, untuk melaksanakan magang di COE kami gitu selama 1 semester. Nah, sebetulnya sama juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mifatul ya, sama ya, 20 SKS, kurang lebih 900 jam, di mana di sini ada 4 pilar yang rencananya akan dilaksanakan, yaitu ada riset, lalu ada administrasi COE, lalu ada mengelola media sosial, dan ada orientasi program. Tentunya prosentase ini merupakan komposisi yang dinamis, tapi kurang lebih memang nanti 50% memang kami akan coba libatkan mahasiswa di eh, baik hibah-hibah yang sedang berjalan maupun rencana hibah yang akan kami submit sampai dengan eh, masa magang ini begitu ya. Tentunya sampai awal tahun begitu kurang lebih. Dan dari pilar yang pertama berarti kita penjelasan dulu, ada onboarding, lalu kita menyusun rencana ya. Jadi sebenarnya bukan target sih ya, tapi lebih rencana gitu ya. Melakukan apa gitu ya. Lalu ada alur koordinasi, mungkin nanti kita buat grup WhatsApp gitu ya. Dan eh, terlibat langsung dalam riset gitu ya. Dalam hibah-hibah yang sedang berjalan maupun nanti ada pengajuan proposal begitu. Dan di sini kalau kita berbicara tentang riset, biasanya kita berbicara tentang eksplorasi literatur. Jadi pencarian literatur itu saya pikir mungkin akan bermanfaat bagi mahasiswa yang mempersiapkan tugas akhir maupun skripsi. Lalu bagaimana kita bisa pengumpulan data. Nah, ini memang kalau data ini nanti bisa tergantung dari eh, tiap prodi ya, karena nanti tiap prodi atau tiap keilmuan itu punya pendekatan metodologis yang berbeda. Tetapi kalau dari saya, misalnya saya fokus di penelitian sosial dan menggunakan kuesioner untuk survei, biasanya nanti akan saya sharing gitu ya tentang bagaimana mengumpulkan data melalui survei yang ilmiah gitu. Lalu mengolah datanya dan menyusun mungkin working paper gitu ya, draft untuk publikasi kalau memang itu diperlukan untuk publikasi begitu. Dan nanti ada kegiatan administratif juga gitu ya untuk mengelola arsip proposal, lalu bahan rapat, FGD, workshop atau webinar yang akan kami laksanakan, dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan apa ya administratif di sini adalah mungkin tata usaha begitu ya kurang lebih ya, gitu, pencatatan, dokumentasi, dan sejenisnya. Lalu di sini ada yang keempat yaitu media sosial. Tentunya kami juga membutuhkan peran dari mahasiswa untuk mengelola media sosial kami, baik di website maupun di sosial media yang sejauh ini masih di Instagram dulu. Mungkin nanti kita bisa brainstorming kira-kira ada sosial media apa lagi yang bisa dioptimalkan gitu untuk mendiseminasi, menyebarkan
apa ya riset-riset yang sudah kami lakukan gitu. Dan periodenya rencananya akan September sampai Januari, begitu ya. Tentunya jadwal ini juga akan menyesuaikan dari DERMIC ya, atau ketentuan PSPL gitu ya, kurang lebih ya. Kita akan menyesuaikan juga, jadi mungkin kalau memang ini kurang sesuai nanti kita akan menyesuaikan. Dan ini harapannya dari sini mahasiswa itu bisa kurang lebih mendapatkan apa ya, simulasi kurang lebih ya dunia pekerjaan secara nyata di dalam riset itu kurang lebih seperti apa gitu ya, dari hard skill maupun dari soft skill gitu ya, sehingga hasil akhirnya kita punya dua hal ini, hard skill dan soft skill. Demikian dari saya, semoga kita bisa ya memberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Astadi Ya. atas pemaparannya. Mungkin dari teman-teman mahasiswa, jika ada pertanyaan bisa cantumkan di kolom komentar. Baik, Bapak, mungkin sembari menunggu mahasiswa bertanya, Pak, izin bertanya untuk kegiatannya, apakah full on-site atau hybrid? Ya, baik. Sebetulnya kami tidak membatasi ya apakah harus onsite gitu ya. Bisa juga dilakukan secara hybrid gitu ya. Khususnya misalnya ada mahasiswa yang dari Purwokerto, Jakarta, atau dari Surabaya begitu ya, yang mungkin relatif bisa berhubungan secara online gitu ya. Kami juga membuka kesempatan gitu. Oke, baik, Pak. Ya. Mungkin nanti dari teman-teman mahasiswa, jika teman-teman tertarik, mungkin ada yang dari kampus cabang, yang teman-teman tertarik masih bisa berdaftar ya, Pak ya? Ya, silakan. Tunggu kami Oke, nantikan. terima kasih. Mungkin ini dari mahasiswa tidak ada pertanyaan lagi. Jikalau dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa menghubungi kontak yang tertera di Simka. Gitu ya, teman-teman. Baik, Pak, kepada Pak Asdadi, terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Jikalau Bapak ada kegiatan lain, enggak boleh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Izin Liv. Salam sehat Ya, selalu. monggo. Ya. Oke, izin reminder lagi ya teman-teman mahasiswa. Sebelum teman-teman mahasiswa melakukan pendaftaran, teman-teman itu wajib untuk konsultasi ke dosen wali dan prodinya. Kenapa? Karena dengan konsultasi teman-teman itu lebih mengetahui MK apa aja sih yang berpotensi untuk dikonversikan. Gitu. Jadi bukan teman-teman pun langsung nentuin MK konversinya apa, bukan. Tapi biasanya rekomendasi MK konversi itu diberikan oleh dosen wali atau prodinya, gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman sekedar informasi lagi, jikalau dari teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau lebih detail, teman-teman bisa cek di Simka, dan di Simka itu juga sudah tersedia RPS ya, atau rencana pembelajaran selama semesternya untuk kegiatan tersebut. Jadi di situ udah tertera juga timelinenya, tertera juga beban belajarnya gitu ya, yang bisa dikonversi hingga 12 SKS itu juga tertera. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan nih, teman-teman bisa langsung menghubungi LPLP-nya. Nah, untuk kontaknya itu juga tersedia di Singkat, teman-teman bisa cek. Mungkin dari saya itu juga itu saja pesan saya kepada teman-teman. Alangkah baiknya teman-teman untuk jangan lupa konsultasi, gitu. Sama mempersiapkan surat rekomendasi. Oke, mungkin kita sudah di penghujung acara. Hmm, jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Oh ya, sama saya izin informasi bahwasannya untuk kegiatan hari ini telah direkam dan akan diunggah melalui YouTube-nya BPA.
Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ketinggalan atau ingin menonton ulang, itu nanti teman-teman bisa menuju ke kanal YouTube-nya PPK. Oke, mungkin saya cukupkan untuk kegiatan sosialisasi kita hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah berkenan hadir pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.